muncul ide bikin sekolah adat itu. Nah, jadikan Allah sumber rezeki menjadi hutan adat. Bersama kita bisa. Untuk agenda kita pada siang hari ini ngobrol-ngobrol. Kalau di sini gesah. Menggesah. Mengesah itu Gojek bercanda. Ya, kalau di sini gesah itu ngobrol. Oh, Ada gocek guyonan. Gojek guyonan. Mungkin sebelum kita ngobrol biar lebih intim dan lebih kenal, kita perkenalan lagi mungkin. Selamat siang semuanya. Nama saya aslinya Slamet Diharjo, panggilannya Cak Sul. Kalau nama sepak bola Nyamnyul. Saya lahir di Banyuwangi, Desa Kemiren, otonomi daerah, asli, tidak palsu. Tidak ada campuran. Restoran dari India, Samsulkan. Pertanyaan maksudnya Samsul kan? Nggak tahu. tadi janjinya ini ngobrol loh, bukan ngelawak. Saya pelawak. Sepanjang waktu. Hobi saya sepak bola, ngetrail, menyelam, dan adventure. Hobi juga PNS, pekerjaan seniman. Jadi saya di sini sekarang juga mengajar di salah satu SMK jurusan tari karena saya penari. Saya juga menyombongkan diri punya sawah ini diberi orang tua. Menyombongkan diri. Enggak, ini saya sebut di tahun 2017 karena diberi warisan sama ibu, namanya Sawah Art Space. Ya, sama teman-teman teater, saya gabung di komunitas Art Banyuwangi. Langsung kita beri nama Sawah Art Space, tempat seni yang di sawah. Nah, karena saya gabung Mbak Wiwin di komunitas Mocan Lontar, akhirnya saya gabung sebagai penembang termuda. Saya peserta yang tertolak pertama karena usia sudah 39. Sasarannya kan usia 20. Saya memaksa ikut di komunitas Mbak Wiwi. Jadi guyon, Bu. Jadi saya asli Kemiren. Padahal ruang ini Desa Olesari. Desa apa? Olesari. Dia orang Kemiren. Saya orang Kemiren, cuman ini wilayah udah beda desa ini. beda desa. Dari jembatan selatan rumah tadi sudah Olesari. Jembatan ke utara ke rumah itu Kemiren. Jadi Kemiren dibatasi oleh air, sungai. Mungkin itu perkenalan pertama dari saya. Nanti bisa lewat WA, WhatsApp atau Facebook. Apanya? Kalau bicara Jadi kok nadanya kecil. karena saya masih normal. Seperti itu. Mungkin perkenalan saya biasanya diceluk Cak Samsul atau Cak Nyul, Cak Sul bisa. Oke, terima kasih. Di antara teman-teman di sini saya yang bukan asli Osing, saya Madiun. Orang Kulonan kalau orang Banyuwangi sini khususnya. Saya sudah tinggal di Banyuwangi sudah sekitar 12-13 tahunan. Ya sebelum di aktivitas di Pesinawan ini ya sama teman-teman ini ya berkawan gitu.
Ya salah satunya yang di Mocoan Lontar tadi itu. Terus waktu Pesinawan ini berdiri ya ada sekitar 8-an orang yang memulai dari awal. Beberapa ini belum bisa hadir karena ada kesibukan masing-masing. Ya saya pikir itu aja kenalan. Selamat siang. Ya. Kenalkan, nama saya Jaka. Saya asal Osing, Desa Kenjo. Desa Kenjo, Orang Osing juga dari Kenjo. desa tetangga. Desa Kenjo. Terus Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus semester 2, masih maba. Ya, bagi yang belum kenal Desa Kenjo. dan yang kenal biar lebih akrab, Yang nama desa saya dari Feni Kenjo. Dimana bisa Kenjo, dipanggil Desa Gio, Kenjo. atau Nala, pokoknya yang ada di nama saya boleh dipanggil. Dipanggil nama lengkap juga boleh, cuman kepanjangan. Saya asli Cungking, yang kemarin kita hari Jumat datang ke rumah, sudah mampir ke rumah saya. sudah. Dan nanti malam rencananya juga akan Ketajuk. ke Bali Tajuk di tempat pertemuan yang ada di situ. Lalu ya saya bersama teman-teman Pesinawan ini mulai 2021, mulai sebelum 2021 mungkin 2020 akhir mulai menyiapkan untuk mendeklarasikan sekolah itu. Kesibukan di rumah aja dan nyambi di Saya Wibin Indiarti. Yang orang Madiun itu suami saya. Oh, Ci. Ya gitu. Ini lagi jauh-jauhan. Oh. Kapan persiapan? Ya jadi saya dari Cungking, jadi satu kampung sama dia. Kalau nggak pindah ke timur deket ya, deket banget namanya, tapi pas 5 SD pindah ke ya misalnya Cungking yang paling timur lah. Pada musda kedua Aman Using tahun 2022 saya ditetapkan menjadi ketua Aman Using. Jadi kita kan memang nggak bisa melepaskan ini dari Aman ya. Jadi Pesinawan Sekolah Adat Using itu di bawahnya Aman Using, di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Using. Kami lahir, ya, Aman Using lahir di Banyuwangi itu 2015 akhir. Nah, waktu itu saya jadi sekretaris. Nah, seharusnya kepengurusan cuma sampai 5 tahun gitu. Tapi kan terus pandemi, akhirnya diperpanjang 2 tahun dari Februari 2022 itu kemudian ada musda yang kedua dan pergantian kepengurusan. Nah, sebenarnya kami diamanahi oleh pengurus besar untuk merintis pembentukan sekolah adat itu 2016, tetapi karena satu dan lain hal maka pertemuan yang sudah diadakan ya, lembut yang sudah diadakan pada 2016 itu belum bisa kemudian ditindaklanjuti. Nah itu dulu saja dilanjutkan perkenalannya urusan ini ya. Kita tadi perkenalan Ya. sementara itu dulu. Oh ya, sehari-hari saya mengajar di Fakultas Bahasa dan Universitas PGRI Banyuwangi, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Karena di sini nggak ada sastra Inggris. Saya orang sastra Inggris sebenarnya, tapi di Banyuwangi waktu itu situ belum ada sastra Inggris, saya jadi di Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Saya di sini sebagai koordinator tari, yang tari, padahal tidak jago nari. Secara singkat
data dan informasi itu, tugas kami di divisi data dan informasi mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan adat dalam kampingan, serta mengumpulkan data yang sudah ada, data sejarah ataupun data yang berkaitan dengan peninggalan, nilai-nilai yang kami anggap suci, dan juga mengumpulkan data-data terbaru seperti kejadian-kejadian yang akan terjadi di daerah kampingan gitu. Nah, seperti sekarang tugas saya sebenarnya membuat dokumentasi untuk sebagai bukti nanti ke depannya. Kita ingin membuat sebuah prasasti yang sering disebut dengan prasasti digital oleh Pak Putu, yang mungkin nanti ke depannya perjuangan kita yang dari dulu sampai sekarang bisa diakses dengan gampang oleh teman-teman yang ingin mengetahui tentang kampingan. Kita juga punya Mungkin sosial itu media. saja yang bisa saya sampaikan. Sosial medianya. Kita ada sosial media. Oh ya, mungkin untuk sekarang karena kita masih belajar, mungkin ada sosial media di Instagram. Yogi, lengkapnya Gede Yogi Junaidi. Saya gabung di Brasti sejak mungkin bisa dibilang dianggap baru sejak 2022. Dan sebelum saya ikut di Brasti, sebenarnya saya adalah istilahnya penganut ilmu pergi lah istilahnya. Saya merantau dulu di Denpasar. Tapi setelah COVID-19 semua pariwisata sudah tutup, agak down, ya tutup, saya balik ke desa dan bingung mau ngapain lah. Setelah itu saya sering kumpul sama teman-teman dan tahu Brasti, tujuan, visi misi dan lainnya seperti apa. Saya tertarik ikut. Ternyata hal yang saya temukan luar biasa dan saya di sini bagian dari divisi Sri Sedana dan sebagai bendahara juga di sana. Saya bergabung di Brasti sejak tahun 2022, tahun lalu tepatnya. Saya dari Desa Goblek. Ya mungkin itu saja perkenalan dari awal. Ke sini kalau kesinawan jadi studi banding gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kondisi di Pesinawan itu kan sebenarnya kita di awal itu tidak ada perencanaan yang rigid gitu, matang gitu kan. Lebih sekedar ya kita kumpul bareng terus lihat situasinya seperti apa di komunitas adat Bedeng ini, terus ya sudah apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian muncul ide bikin sekolah adat gitu. Nah, persoalan teknis kemudian apa yang mau diajarkan, materinya seperti apa, ya akhirnya lebih mengalir gitu sampai kondisi sekarang. Bahkan yang terakhir kemarin Cak Sul waktu diundang oleh Kemendikbud dalam penyusunan kurikulum sekolah adat itu, yang mengundang beberapa sekolah adat yang ada di Indonesia itu. Ya yang disampaikan di sana ya apa adanya itu, bahwa jangankan kurikulum, kita untuk materi yang sifatnya terprogram untuk misalnya dalam 6 bulan lah misalnya, itu juga kita belum sampai penyusunan yang seperti itu di urusan materi sekolah adat. Nah yang lain-lainnya ya tentu saja ya kita belajar sambil jalan lah yang sekolah adat ini. Nah memang tantangannya karena ini sifatnya komunitas ya, meskipun kemarin baru saja dibikin aktanya gitu kan ya legalitasnya itu kan memang butuh juga kami baru dibikin ya, cuma jalannya Pesinawan ini ya itu tadi masih kita trial dan error gitu. Dan sementara ini karena ini di bawahnya Aman, jadi di Aman PDOC itu kan ada 16 komunitas. Bayangannya baik di Aman yang di pusat maupun di Aman PDOC itu sebenarnya masing-masing komunitas
di daerah itu punya sekolah adatnya masing-masing. Jadi kayak misalnya di mana di Oseng itu ada 16 komunitas adat, itu idealnya itu masing-masing komunitas adat itu punya sekolah masing-masing. Nah, sementara ini baru satu. Jadi lebih ini untuk mulai awal gitulah kira-kira. Itu kira-kira yang untuk jadi bahan pembicaraan, nanti bisa sharing aja yang teman-teman di Blasti. Saya nggak tahu apakah sudah mulai merintis untuk sekolah adatnya atau sudah mulai jalan, bisa diobrolkan, dikisahkan bareng-bareng kita semua. Terima kasih. Boleh saya menanggapi? Mungkin yang pertama ingin saya sampaikan sebelum menyentuh soal sekolah ya. Jadi kita datang ke sini pasti bukan berangkat dari ruang kosong, karena kita sudah pernah mendengar, membaca dan banyak tentang masalah kampus ini. Dan kebetulan saya juga menginap di salah satu mungkin tokoh lah ya, Pak Rifai itu ya. Pak Rifai itu Ya, Bandung. dia juga kemudian adat juga sepertinya. Saya cukup dan obrolan tadi malam, kemudian juga kemarin kita datang makan, sekarang makan di samping apa ya, di samping sebagai sebuah komunitas yang kami rasakan ada kemiripan dengan kami, yang pasti itu makanannya enak semua. Bisa diterima. Enak semua, dan sebetulnya nah ini saya justru dari sana masuk ke soal sekolah. Kita itu kan terkooptasi atau teracuni oleh istilah sekolah, di mana kalau yang namanya sekolah itu kita bayangkan ada bangku yang berjejer, ada murid yang duduk, kan seperti itu. Kemudian kita diberi pelajaran yang sama, dan nah sebetulnya itu kan sekolah yang diwariskan atau dibuat untuk mengantisipasi revolusi industri kan. Kita tahu semua, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu sekolah itu lebih banyak untuk mengantisipasi revolusi industri, untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dari dulu adalah apakah betul kita tidak punya sekolah? Kalau kita tidak punya sekolah, kenapa kita punya Borobudur, kenapa kita punya Prambanan kan? Artinya kan leluhur kita canggih-canggih semua. Nah, sekolahnya seperti apa? Dari provinsi waktu Gubernur Jawa Timur itu masih Basuki Sudirman. Jadi ada proyek pembentukan desa wisata adat, itu tingkatnya provinsi. Nah di sini ada dua yang paling inilah istilahnya itu yang kuat gitu. Nah yang di sini ini Kemiren. Jadi masing-masing ada yang memperjuangkan gitu. Kalau yang di Kemiren itu Pak Hasnan Sinodimayan, satu budayawan yang yang baru saja meninggal. Kemudian di sebelah agak selatan tengah itu Desa Mangir. Mangir itu tempatnya Pak Hasan Ali yang menyusun Kamus Oseng Indonesia. Bapaknya Emilia Montesa. Dia bukan orang linguistik sebenarnya, tapi ya orang yang cukup gila untuk menyusun kamus. Beliau yang mendampingi Suparmadeni Santoso yang disertasinya tentang bahasa Muslim. Jadi ini bertarung kuat itu, tapi kemudian di akhir yang nilai tertinggi itu Miren. Nah sejak itulah kemudian program-program terkait desa adat itu diberikan ke Kemiren. Sampai hari ini itu ya masih inilah. Jadi ada keliru pemahaman istilahnya kalau dibicarakan Osing itu ya Kemiren. Padahal tidak hanya Kemiren. Kami di Chongqing itu kami juga Osing gitu. Makanya tahun 2021 itu DLH Jawa Timur itu turun 4 kali ke Kemiren melakukan identifikasi kearifan lokal terkait lingkungan. Nah,
waktu itu saya tidak tahu motifnya apa ya. Tetapi saya bersyukurnya aman melalui saya itu selalu diundang. Jadi saya juga ikut menyediakan data-data yang dibutuhkan gitu ya, tulisan-tulisan di jurnal yang bisa membantu teman-teman yang di Kemiren sini untuk melengkapi data yang diminta oleh DLH Provinsi. DLH Banyuwangi sendiri sebenarnya juga nggak have no idea tentang itu gitu. Ya pokoknya provinsi turun ya mereka dampingin gitu aja gitu. Ya, Nah kemudian as usual ya, pemerintah ya, as usual. seperti biasa. Memang bukan orang yang punya akses di situ. Gitu. Nah di akhir tahun bulan Desember itu ya, Desember 2021 mereka kesini lagi dan menyampaikan bahwa kami akan bantu penerbitan SK Bupati tentang desa adat Kemiren gitu. Lalu saya perjelas lagi maksudnya gimana? Ya osing itu ya ini gitu. Terus saya bilang kalau ini jadi terbit nanti yang lain itu teriak gitu. Mereka juga osing gitu. Kok yang dijadikan desa adat cuman Kemiren gitu. Makanya akan bikin rame saya bilang gitu. Oh kami nggak ngerti itu. Kiranya ya osing itu satu Kemiren. Makanya berarti ini nggak bisa diteruskan. Kami harus mundur lagi, bikin rencana lagi untuk identifikasi kearifan lokal di komunitas OSIN yang lain. Nah dari sebenarnya 2016 itu kami bersama dengan para ketua itu mencoba mengidentifikasi yang OSIN itu kalau sekarang kan namanya desa ya, desa atau kelurahan gitu kan. Yang mana saja itu sudah 90 lebih gitu. Nah tahun 2016 itu kami melakukan pemetaan 3 wilayah adat dari 16 komunitas adat OSIN yang gabung ke Aman OSIN secara resmi itu baru 3 yang kami petakan pemetaan partisipasi wilayah adat dengan dukungan dari Aman. 3 wilayah adat dan sekaligus dengan penelusuran data sosialnya, data etnografisnya sudah waktu itu. Nah kemudian 40 penelusuran data etnografis 40 komunitas adat sudah juga. Tetapi sampai hari ini kami belum dapat sertifikat dari BRWA untuk 3 itu. Ketika konsolidasi di Bogor bulan bulan Februari itu saya mendapatkan penjelasan, mohon maaf Mbak Rining, BRWA itu memang harus bikin prioritas katanya. Maksudnya gimana? Ini sudah 7 tahun menunggu untuk dapat sertifikat. Selama 7 tahun itu saya harus ngomong apa ke komunitas saya naik gitu kan. Ternyata kita bikin prioritas, kita prioritaskan teman-teman yang wilayah adatnya ada dalam konflik. Jadi mereka terancam, mereka berhadapan dengan perusahaan, dengan pemerintah gitu. Jadi itu yang diprioritaskan untuk diverifikasi. Jadi sebenarnya peta dan data etnografisnya itu sudah kami berikan yang terbaik itu 2016. Tapi sampai hari ini belum gitu. Jadi suruh sabar dulu. Nah tapi kemudian karena tadi itu menyadari bahwa sebenarnya ketika kita memperjuangkan hak-hak masyarakat adat itu kita butuh senjata utama yaitu peta wilayah adat. Nah itu makanya Sekjen Aman itu menginstruksikan dalam 3 tahun ini kami harus menyelesaikan semuanya. Kalau OSIN 13 lah ya, 13 itu kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain di luar Jawa itu bukan apa-apa, mereka ratusan. Misalnya Kalimantan itu enggak bicara seluruh Kalimantan, tapi Kalimantan Selatan itu ada 350-an. Makanya kemarin kami menyemangati itu ketua Aman di wilayahnya itu, ayo bisa kayak gitu. Jadi itu kami harus selesaikan dalam 3 tahun sampai 2025. Kami ada 1493 desa adat. Nah, itu kan sebenarnya jadi ruwet karena memang ini sudah terbagi atas desa gitu kan. Bahkan di Congkeng itu jadinya kelurahan sekarang tempat kami. Gitu. Padahal Aman itu ada training kepala desa. Berarti yang lurah Congkeng nggak bisa ikut, maksudnya training kepala desa untuk mengajak mereka berpikir tentang
ayolah bikin pembangunan berbasis adat kayak gitu. Kalau memang di situ ada adatnya masih gitu, kenapa sih nggak pakai itu? Dan kita bisa kok menggunakan dana desa dengan cara-cara yang memang bisa diizinkan gitu, tidak melanggar aturan untuk mensupport itu gitu loh. Nah tapi ada 11 desa dan 3 kelurahan gitu. Desa dinas dan desa. Desa dinas. Iya, karena hampir semuanya kan di satu, sebenarnya kalau merujuk kepada undang-undang desa kan itu sudah salah. Di satu kawasan tidak boleh ada nama lebih dari satu institusi yang bernama desa. Nah di Bali banyak sekali, satu wilayah kepalanya 2, kepala desa dinasnya lain, kepala desa adatnya lain. Itu hampir semua di Bali seperti itu. Nah di sini tolong ini teman-teman berarti bayangkan di sini komunitas Osing itu berdiri di banyak tempat. Luar biasa menggempur masyarakat adat gitu kan dengan memecah-mecah itu tadi kayak gitu. Nah, Dia kan dilatih oleh Belanda. Ya itu makanya. Nah tapi kan ya terus kita ini mau apa gitu. Iya, Memang sekarang kenyataannya sudah begitu. Ya. Dan ya itu menggalang. Kalau saya senang tadi ya, berarti kan kalau dari keterangan Pak Putu tadi, berarti Pranata adatnya masih utuh kan? Gitu, masih utuh, tapi tidak berdaya di depan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan. Nah tapi saya bayangin kalau Bali itu masih sangat kuat gitu, karena yang itu kuat. Ya yang kuat, yang kuat ya. Nah itu kalau namanya tadi makanya kita butuh pendidikan adat gitu ya, terus kemarin ini kemiren masih punya, gitu ya. Saya juga buka di Google, di Wikipedia suku Osing kan sebenarnya, suku Osing yang merupakan penduduk asli dari Banyuwangi, ya kan, mungkin ada sebutan Laros Lari Osing, habis itu ada Belambangannya juga gitu, berarti identik dengan Belambangan sebenarnya. Yang terus saya baca-baca ternyata kemiripan dengan kita di Bali sangat banyak, kan gitu, dari keseniannya yang mengandung unsur mistis dan segala macam, termasuk ada puputan juga terkenal, ada kalau setiap mempertahankan istilahnya apa yang mereka yakini kan begitu sebenarnya. Ya, itu sangat mirip dengan di Bali. Dan mungkin ini tantangan kita semua kan sebagai masyarakat adat dengan perkembangan ya di segala bidang kan perkembangan itu pasti perkembangan zaman itu. Jadi banyak anak-anak muda kita terutama generasi penerus yang makin meninggalkan kan gitu. Jadi dari gaya hidup, pola hidup itu sudah meninggalkan tradisi kita yang asli kan begitu ya. Jadi mungkin itu tujuan dibuatnya sekolah adat ini. Seperti kita juga berkeinginan seperti itu di Brasti itu kan begitu. Tetapi lingkup kami hanya di catur desa itu. Ya kan begitu. Tentunya banyak 4 desa, catur desa itu 4 desa. Tentunya di awal itu kan sangat berat mungkin ya, tantangannya seperti dibilang Pak Anas tadi, berawal kan cuma dari kumpul-kumpul aja sama teman, kemudian sampai berpikir seperti itu kan. Jadi itu kan sudah pemikiran yang ke depan berarti, bahwa melihat kondisi sekarang seperti apa kan begitu. Jadi tadi saya ini karena kita belajar ke sini, di sini sudah lebih dulu mendirikan, kita tuh ingin mendapat sedikit masukan. Itu yang saya ingin tahu. Pertama, karena mungkin secara umum udah kehidupan masyarakat itu sudah susah, kalau diajak tradisional itu agak susah kan. Nah sekarang terhadap sekolah adat ini, kira-kira bagaimana minat masyarakat terhadap sekolah adat ini? Kemudian sasarannya itu seperti apa? Sasarannya itu yang sekolah di sini itu anggaplah umurnya, apakah dia bebas atau bagaimana kan begitu. Kemudian metodenya, metode pengajarannya seperti apa, atau mungkin dia ke arah kurikulumnya seperti apa. Mungkin ini kan sekolah yang bukan formal ya, kan non formal arahnya. Jadi
kurikulumnya seperti apa kan begitu. Entah dari terus dari tenaga pengajar, kemudian waktu dan tempatnya. Terus kira-kira mungkin ini berdirinya sudah kapan sekolah adatnya? Jadi 2021. Oh, 2 tahun ya berarti. Nah, pastinya kan sudah mulai ada kepikiran atau tantangan-tantangan bagaimana agar sekolah adat ini biar bisa tetap eksis kan. Biar bisa tetap eksis. Kemudian baik secara legalitas juga seperti dibilang Bu Wiwin tadi, bagaimana prosesnya kan begitu, dan terutama dari segi pendanaannya tuh bagaimana. Jadi biar bisa kita survive lah di tengah perkembangan zaman seperti ini. Ya, dari saya itu saja untuk kita pakai referensi untuk sekolah adat di Bali. Ya, mungkin Pesinawan ini karena saya pemilik lahan seperti itu dulu. Terus saya disebut pengarep. Jadi yang bertanggung jawab atas sekolah adat ini seperti itu. Ya, banyak sekali tantangan dan senangnya itu ya karena saya adalah basicnya guru tari, jadi sasarannya anak-anak kecil. Jadi saya sejak 2009 saya tertarik dengan ilmu pergi tadi. Saya dulu kuliah di kampus seni, ingin tinggal di Solo dan Jogja. Karena itu tadi, satu kali nari sudah dibayar 500.000. Kan itu hal yang wah bisa gini, bisa keliling dunia seperti itu. Tapi salah satu dosen kan bilang, seniman yang berhasil itu pulang kampung. Nah, ketika saya pulang kampung di 2009 saya lulus, ada satu hal yang menarik, mungkin yang tinggal di rumah saya ada barong. Nah, saya gabung komunitas barong dan oh ini yang harus saya jaga dan saya rawat, istilahnya seperti itu. Dan saya tetap meneruskan apa yang ada di hati saya untuk bergerak sejak 2009. Istilahnya saya harus berbeda dengan sanggar tari yang lain karena saya awalnya membuat sanggar tari. Saya menggratiskan murid saya untuk berlatih nari di tempat saya. Itu yang saya menjadi berbeda. Karena kan sekarang kan sekolah membayar, di sanggar membayar, beban terus uang, dan di sini pun gratis seperti itu. Akhirnya saya gabung Mbak Wiwin lewat Aman. Pembangunan ini secara kalau ngayah kita ngersoyo. Ngersoyo, namanya ngersoyo ya jadi ya. Dipilihlah sawah sama teman-teman. Ketika pandemi kita menjadi berkreasi dan menyatukan misi dan visi kan. Ketika kita berlatih lontar di luar nggak boleh ada suara keras. Saya punyanya pondok seng itu. Kita latihan di situ, hujan, petir atau apapun kita latihan lontar di situ. Akhirnya di sekolah Aman harus mencetuskan sekolah adat. Jadi pembangunan pertama untuk sekolah adat ya ini, gotong royong rumah ini, karena ini yang membangunkan ibu saya. Dapat rezeki juga dibangunkan untuk saya yang ruang barat ini. Ini teman-teman, salah duanya Mbak Wiwin dan Pak Anas, salah tiganya Mbak Surti, saya juga seperti itu. Jadi kita gotong royong, ngersoyo, urunan, jadi wong osing patungan. Berarti dari segi pendanaan juga patungan, gotong royong. Ya, gotong royong. Nah, terkait pembangunan itu gotong royong. Karena saya suka adventure dan kemah, yang saya bangun pertama di sini listrik. Listrik. Saya pesan listrik, gardu listrik untuk saya camping di sini sebelum ada pentas dan semuanya. Gitu. Karena teman-teman saya teater dan pecinta alam. Nah, setelah itu terbentuklah Pesinawan di 2021 dan sasaran pertama yaitu di pembelajarannya, karena saya basicnya penari, seni yang nomor 1 gitu. Jadi ketika juga saya kemarin diundang di kurikulum, bahas kurikulum di Kemendikbud lewat apa Mbak? Ketuhanan yang kepercayaan. Ya, Direktorat Kepercayaan
Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat adat. Ya itu. Apa yang ada di lingkup kita yang terbesar itu kan yang diajarkan seperti itu, seperti Pak yang diomongkan tadi. Saya di sini bangunnya lewat seni tari khususnya, dan bersyukur sekali ketika 2009 saya berproses bersama teman-teman yang sekarang sudah tumbuh dewasa, sekarang menjadi teman saya, karena saya menyebut teman-teman kecil saya bukan murid tapi anak dan sahabat menari. Sekarang 2021 mereka kan sudah lulus kuliah, mereka ngumpul dengan saya seperti itu. Jadi energi itu yang menjadi kuat, apalagi ditambah dengan adanya adat. Nah, kembali ke kurikulum, semuanya permasalahan sama, siapa pengajarnya, siapa yang membayar, dan seperti itu. Nah, jadi di sini volunteernya ya teman-teman sendiri. Mbak Wiwin basicnya di lontar, misalkan seperti itu. Cak Jorgi karena basicnya juga masih muda dan masih banyak yang suka lah kasarannya gitu. Jadi saya tekankan untuk generasi kecil saya pasrahkan Cak Jorgi, karena saya pun sudah melakukannya dulu gitu untuk regenerasian. Saya sudah hanya ya paling duduk sharing gitu aja. Tapi saya karena akhirnya terjun ke adat dan di lontar juga, saya volunteernya lebih ke menganyam. Saya belajar menganyam, ilalang, terus pembuatan ya seperti ini kan awalnya kan tempatnya ayam, kiso. Saya jadikan tas dan saya bawa kemana-mana. Berarti kerajinan. Ya kiso, di sini kiso. Kalau yang dua namanya wayut. Jadi saya belajar membuat, oh ya menarik ya. Nah, pembelajaran kembali pulang itulah yang menjadikan kita itu unik dan sendiri gitu loh, punya basic dan apa ya, ini Cak Sul gitu. Ketika teman-teman tari pun menyebut saya itu unik dan nyeleneh gitu. Itu yang ya edan ya, edan lah gitu. Nah, pembelajaran seperti itu, pembiayaan juga ngayah. Saya pun untuk di teman-teman kecil di sini, ketika saya juga sudah ya punya rezeki yang lebih, akhirnya saya bisa menyumbangkan dan menyemangati siapa yang berlatih nari rutin dan bagus narinya, saya kasih sewek 1 bulan 1 anak gitu. Saya beli pribadi, contoh seperti itu. Terus teman-teman juga akhirnya ada yang menyumbangkan rezekinya untuk beli sewek juga. Nah, akhirnya kan ditiru teman, istilahnya seperti itu, untuk menyemangati adik-adik tetap latihan. Karena yang awal saya lakukan berlatih menari di sini membawa sampah. Wah, akhirnya sawah saya penuh sampah, sampah plastik, sampai membuang plastik. Akhirnya, tapi karena bank sampah saya juga susah menemukan bank sampah di mana di sini, itu susah juga. Akhirnya ya ada sampah plastik, kita ikhlaskan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu aja. Terus yang selanjutnya saya usahakan teman-teman yang berlatih menari di sini membawa batu karena kebutuhan saya untuk desain seperti itu. Jadi hal-hal yang menarik ya, konsepnya yang mengalir seperti ya di grup itu minggu besok pembelajarannya apa ya itu masih aja terulang. Nah, itu di pandemi, karena sekarang tantangannya kita itu ada yang kuliah kerja, akhirnya Cak Jorgi gaet ya. Cak Jorgi akhirnya 2 bulan ini jarang karena sudah gaet, karena kebutuhan untuk perekonomiannya seperti itu ya. Kita masuk marah, nggak boleh kan gitu. Jadi ya kita apa besok ya menari gitu aja, masih mengalir seperti itu. Yang tujuan untuk muridnya siapa ya mengalir. Ada murid saya yang sudah mahasiswa ya kesini belajar, monggo, memberi wawasan tentang gerak ya disebutkan gitu. Jadi kita langsung bikin pamflet seperti itu. Tapi ya karena sekarang media sosial akhirnya ketemunya lewat WA gitu.
Tapi yang ngumpul dulu kita rutinan tiap malam Sabtu lontaran di sana. Kita beri nama ruang manfaat gitu. Ya akhirnya karena kesibukan masing-masing, ya satu persatu tidak ada lagi karena kuliah Cak Dio, Cak Jordi Guide, ya teman-teman kuliah. Akhirnya saya pusing juga mengatur agenda gitu. Akhirnya saya karena sudah terjun ke lontar, saya gabung komunitas yang sudah sepuh, yang agak dewasa setiap malam Kamis. Terus gabung di cungking juga, ikut ritual cungking. Jadi menarik pembelajaran adat itu. Gitu. Kalau untuk biaya, ya kita juga di Aman kemarin ada program diberi sapi. Kita yang beli sapi sama kambing. Ada bantuan 45 juta. 49 nih Mbak ya. Dari situ tapi tidak boleh berbentuk uang saja, tapi diwujudkan sapi. Kita rawat, terus hasil pembeliannya, penjualannya untuk berangkat satu peserta ke Kongres Aman di Papua. Cak Jordi pilihan saya untuk memberangkatkannya. Itu. Ya akhirnya di bantuan sapi itu rugi karena pas bantuan selang mau penjualan PMK. Oh, yang penyakit. Iya, tantangannya juga yang tidak bisa cari rumput harus cari rumput. Akhirnya ya ada yang mati ini gitu. Saya juga kerja di SMK, jadi tantangan pagi harus cari rumput dulu, terus sekolah gitu ya. Tantangan banyak sekali. Saya tambahin. Dorong Cak. Benar. Nah, benar guyon. Jadi istilahnya mungkin dari pertanyaan itu ada yang belum saya jawab, mungkin nanti ditambahi teman-teman. Jadi gimana minat masyarakat terhadap sekolah adat? Nah sebenarnya kan tadi sudah sempat disampaikan bahwa kami itu mengidealkan di setiap komunitas itu ada sekolah adat, dan memang nggak dengan bayangan yang wah gitu ya. Ada tempat di situ kan, kalau satu komunitas kan mereka punya bahasannya masing-masing gitu. Nah itu jangan sampai hilangkan gitu. Maksudnya yang baik-baik dari dari orang tua, dari luhur itu diteruskan gitu kan, termasuk nilai, cara nilai sebenarnya itu. Tapi ternyata mampunya baru bikin satu ini gitu. Dan itu juga sebenarnya idealnya sekolah adat itu didirikan oleh komunitas. Tapi ini masih ya komunitas bersama Aman kayak gitu. Jadi idealnya kalau di Aman itu kan ada yang namanya yayasan pendidikan YPMAN ya, yayasan pendidikan masyarakat adat Nusantara gitu. Nah, itu concernnya ke pendidikan adat yang di Aman, di bawah Aman gitu. Jadi mereka sudah merumuskan sebenarnya langkah-langkah pembuatan sekolah adat itu seperti apa, itu ada. Jadi yang pertama misalnya itu rembuk di komunitas. Jadi kalau misalnya saya membayangkan kalau Brasti ini dalam Tamblingan ya, komunitas dalam Tamblingan itu ada 4 desa, nah itu kan satu kan, dianggap satu komunitas. Nah itu rembuk, jadi para tokohnya, para tetua adatnya diundang untuk membicarakan ini, kebutuhan tentang pewarisan gitu, bahwa kita ini punya banyak kekayaan gitu ya, baik yang berupa hal-hal yang konkret maupun yang nilai-nilai misalnya seperti itu tadi, yang itu sangat berharga untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa melibatkan tokoh-tokoh tetua itu ya, mereka kan penggerak gitu di tempatnya. Nah, jadi bahwa sekolah ini milik kita bersama. Karena kalau itu tidak dilalui maka ya ketika ada masalah kan ya yang berpikir juga itu saja kan, bukan komunitas gitu. Makanya rembuk komunitas untuk mengawali pembentukan sekolah adat itu penting. Kalau kami dulu ketika kami sudah
tadi kan saya di awal sempat menyampaikan 2016 kami sudah diamanahi oleh pengurus besar, kemudian kami aman itu induk ya. Jadi meskipun PD pengurus daerah itu juga punya induk. Jadi induknya ada Barisan Pemuda Adat Nusantara. Jadi teman-teman yang muda itu gabung di Barisan Pemuda Adat Nusantara. Kemudian untuk yang perempuan gabung di Persekutuan Perempuan Adat Nusantara atau Perempuan Aman. Kemudian induk dan sayap itu tadi OS itu kami berembuk untuk ini gimana cara bikin sekolah adat. Kita diminta untuk bikin sekolah adat gitu. Tapi sudah berembuk ternyata nggak ada tindak lanjut gitu ya, karena ya kesibukan macam-macam lah. Akhirnya kemudian kan saya kan tetap dekat dengan teman-teman ini ya. Apa yang bisa kami buat untuk merintis, ya memang sekolahnya belum jadi tapi bahannya kan bisa disiapin gitu. Maka kami mengajak teman-teman BPAN itu untuk misalnya apa yang butuh untuk dipreservasi, tradisi lisan berbasis naskah kuno gitu. Makanya kami kemudian bikin pelatihan mocoan lontar Yusuf gitu. Waktu itu kan tidak ada anak muda yang ada di arena mocoan itu. Maka sejak 2018 itu teman-teman muda itu juga mulai belajar baca lontar gitu. Kemudian 2019 itu tuh berarti sudah ada satu ya bahannya, misalnya lontar Yusuf itu tadi. Kemudian 2019 ada pelatihan olah makanan ritual. Nah tadi kan ngomongin pangan lokal ya, itu asik banget gitu. Jadi ternyata di nampan hidangan ritual itu kita bisa melihat gambaran kita saat ini juga gitu, yang dulu dan saat ini. Misalnya seharusnya sayuran yang ada di situ tuh jenisnya 14 gitu, tapi ini kok sudah berkurang misalnya. Kemudian warnanya kok berubah, harusnya yang warna putih kok jadinya hijau gitu. Ada apa kompromi kan, itu berarti apa yang terjadi misalnya gitu. Nah jadi kami 2019 bersama dengan teman-teman BPAN itu juga bikin pelatihan olah makanan ritual. Ya seperti itu, ada bukunya, ada modulnya, kemudian pelatihan bukunya sudah ya itu. Kemudian yang buku lontar itu tadi juga sudah ada gitu, dan sudah diakuisisi LIPI, jadi bisa diunduh itu di websitenya penerbit BRIN sekarang ya namanya kayak gitu. Yang olah rasa juga sama. Nah itu jadi ada bahan-bahan yang sudah kami siapkan bareng. Sekolahnya belum ada. Nah kemudian pandemi datang, teman-teman yang ini lagi bersemangat untuk berlatih mocoan lontar akhirnya bingung karena nggak ada space untuk kumpul-kumpul. Biasanya kan kami ajang sana gitu kan. Nah sementara kan biasanya ruang tamunya kan nggak luas gitu, gimana bisa jaga jarak. Akhirnya Cak Sul menawarkan untuk di sawah aja. Jadi belum ada ini, adanya yang itu ya. Jadi terus kemudian kita masuk ke segmen yang disasar siapa ini gitu. Awalnya kami nggak nyasar anak-anak kecil, tapi ya yang teman-teman di Barisan Pemuda Adat Nusantara. Karena kami melihat ya faktanya memang yang muda-muda ini juga banyak yang nggak ngerti tentang adatnya seperti itu. Banyak yang ya lepas gitu. Nah, gimana caranya teman-teman yang sudah bergabung di dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara itu yang belajar di sini, ya kita yang menyelenggarakan, kita yang belajar kayak gitu. Terus karena pandemi akhirnya ya bisa kumpul semuanya. Terus pandeminya mulai reda, mulai tantangannya muncul seperti yang diceritakan oleh Cak Sul, macam-macam lah ya. Ya itu di mana-mana saya juga sempat sharing dengan teman-teman aman di tempat lain juga. Memang urusan mengikat teman-teman biar tetap bisa bergerak bersama itu memang tidak mudah. Kemudian metodenya ya kontekstual itu tadi gitu. Makanya Cak
Sul di Pesinawan diikutkan dalam program yang diselenggarakan oleh KMA. Jadi penyusunan kurikulum kontekstual sekolah adat. Nah itu juga mereka nggak bisa harus begini ya aneh lagi nanti kayak jadi sekolah formal kayak gitu kan. Bahkan mau ada sertifikasi untuk fasilitatornya, itu nanti bikin masalah macam-macam itu kayak gitu. Walaupun niatnya awalnya baik ya untuk penghargaan, karena apa, kami menyebutnya untuk gurunya itu fasilitator atau mentor gitu. Ya itu siapa saja yang punya kompetensinya, dan itu tidak ditentukan oleh gelar sekolah formal. Misalnya ngomongin ritual adat, ya mau bicara ritual adatnya mana ini. Kalau Kemiren ya kita undang ritual adat yang Kemiren. Kalau Lesari ya, atau tentang ritual terkait budidaya padi di sawah ya petani yang kita undang seperti itu. Dan teman-teman juga bisa jadi mentornya, misalnya Caksul ya bicara tentang tari, dan ya tarinya kan terkait dengan ritual juga, ritual yang ada di desanya. Jorgi juga seperti itu, Dio juga. Saya atau kami lah itu tidak membayangkan kerumitan, tantangan sekolah adat yang seperti kami hadapi sekarang. Kalau misalnya dulu waktu mau bentuk itu kami membayangkan bahwa rumitnya seperti ini, itu mungkin nggak jadi. Kan mikirnya seneng. Ya artinya apa ya? Ya dulu ya begitu ada niat baik dilakukan gitu lah. Ya ini Kira-kira sudah waktunya gitu. Nggak usah ditunda lagi, sudah sekarang. Tapi memang tantangannya rumit, memang macam-macam ya urusan. Ya dari urusan soal apa? Soal ngurusi ini apa? Ngurusi ruang, sampai urusan materi macam-macam. Nah, jadi sebagian besar berarti kan di sini ya? Iya. Kegiatannya memang di sini. Nah, kalau yang terkait materi, jadi ini ada 2 tahapan Pesinawan itu, di tahun pertama sama tahun kedua. Tahun pertama itu dulu bayangannya itu kita itu membayangkan konsepnya kayak meniru model sekolah berbagi itu, yang di mana Jakarta ya kalau nggak salah. Jadi kita menyediakan fasilitas, menyediakan semacam mentor atau gurunya, terus kita post ke media sosial, terus ada apa yang datang untuk mau belajar tentang sekolah. Karena ini sekolah adat ya, terkait adat dan tradisi oseng gitu. Nah di tahap pertama itu dulu itu remaja dan tidak harus mereka orang oseng, karena itu disebar di media sosial kan, artinya ya siapa saja boleh datang belajar tentang satu hal gitu. Nah itu berjalan kira-kira ya setahun lah, 10 sampai 12 bulan lah tahun. Jadi modelnya gitu. Jadi dan karena modelnya seperti itu, artinya berganti-ganti. Jadi satu ganti orang, ganti peserta gitulah yang ikut pembelajaran itu. Berubah-ubah terus. Dan apalagi itu kan waktu pandemi, artinya orang-orang Banyuwangi sini yang sekolah di luar gitu pulang semua kan. Nah, mereka mungkin ingin belajar tentang hal yang baru yang terkait di terus ada MBKM itu, KKN tematik ya. Jadi banyak dari kampus. Nah, sementara itu kan untuk remaja kan. Nah, sementara Caksul kan apa basicnya kan dulu kan sanggar gitu, sanggar Laraswangi itu. Artinya ada peserta didiknya kan di sanggar itu. Nah, itu juga berjalan rutin juga. Meskipun Caksul bukan yang langsung menangani ya, ada Gandis yang salah satu juga mentor di Pesinawan itu. Nah rutin, jadi ada 2, ada yang anak-anak itu, yang itu mereka rata-rata dari komunitas oseng, meskipun tidak di Kemiren saja atau di Lesari saja, itu juga macam-macam. Dari mungkin sekitar 6 sampai 10 wilayah ada di komunitas oseng lagi. Jadi ada jalan 2 itu, yang Caksul yang di Sanggar Laraswanginya itu, terus Pesinawan yang dengan model pembelajaran yang seperti itu, yang pesertanya berganti-ganti terus itu. Nah,
begitu setahun itu model yang seperti itu dievaluasi gitu sama teman-teman Busenawan, akhirnya ya ini kan sebenarnya kan kalau untuk sekolah adat kan ya pengennya ya fokusnya ke masyarakat adatnya, terutama ya generasi mudanya, anak-anaknya gitu kan. Nah akhirnya yang model pembelajaran yang di tahun pertama tadi yang mengundang peserta yang bisa berganti-ganti tadi itu akhirnya dihentikan. Nah terus difokuskan ke peserta yang dari Sanggar Laraswanginya Caksul itu yang, nah itulah yang sekarang iya kemudian lebih difokuskan ke situ. Jadi karena mereka rutin, karena basicnya seni tari, jadi mereka rutin latihan setiap minggu tari. Nah kemudian Persinawan masuk di materi adatnya. Jadi nah itu yang kami pakai sampai sekarang. Jadi setiap hari Minggu dan Selasa. Jadi ini hari Rabu dan hari Minggu itu ada kelas ada kelas Persinawan itu bukanya itu Rabu sore sama Minggu pagi agak siang lah. Jadi 2 jam sekolah. Iya. 2 jam sekolah. Nah yang model yang pertama tadi udah ditinggalkan, tapi sebenarnya kita juga masih pengen ya. Jadi itu ada insidental gitu yang tetap orang luar bisa juga ikut belajar gitu. Nah itu dan itu ya trial error tadi itu model. Sampai sekarang yang model yang seperti itu yang dipakai di sini. Kan tetap butuh sumber dana kan. Nah itu dari mana? Tadi Caksul juga sudah sedikit beritahu ke teman-teman. Ya sampai sekarang sebagian besar itu sebenarnya ya teman-teman semua ini. Jadi semua yang terlibat di Persinawan ini sekitar ya 10 orang lah. Tapi kalau dari peserta enggak besar maupun kecil itu mereka semua sudah menghidupi Persinawan ini. Lewat mana misalnya sini kan juga ini kan ya jadi pure memang volunteerisme dari teman-teman di Persinawan semua.